kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, kesungguhan dalam mengikuti forum LBJ ini, dan terima kasih juga kepada Pokja LBJ yang sudah berupaya keras menyelenggarakan forum ini sehingga bisa terlaksana, dan kami berharap agar terlaksana terus-menerus sehingga LBJ ini akan benar-benar, Lingkar Belajar Guru ini akan benar-benar menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi peningkatan profesionalisme para guru yang dilaksanakan hari ini merupakan suatu kegiatan sangat bermakna bagi PGRI kita. Kenapa? Karena sesuai dengan visi-misi kita. Kita mengharapkan orang-orang di organisasi PGRI ini melaksanakan kegiatan organisasinya dengan profesional. Itulah yang harapan kami. Kewajiban kita yang pertama di situ ada menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian menjunjung tinggi kode etik, mematuhi peraturan dan disiplin organisasi. Selanjutnya melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, visi dan misi organisasi. Yang kelima, membayar uang pangkal dan iuran bagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Yang keenam, membayar iuran afiliasi untuk anggota asosiasi. Dan yang ketujuh, memberikan sumbangan sukarela bagi PGRI, anggota PGRI yang mendapatkan musibah. Nah, kemudian ini di pasal 120 KUHP organisasi, ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal 1 kali saja, itu uang pangkalnya sebesar Rp25.000. Kemudian pengelolaan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi kewenangan pengurus kabupaten. Baik, untuk pembayaran, roda organisasi itu hidup apabila ada iuran. Kalau tidak ada iuran, insya Allah akan sakit dengan pelan-pelan. Dan alhamdulillah untuk iuran anggota Kabupaten Banjar itu sebanyak 2.814 anggota. Baik, ada yang perlu kita diskusikan nanti tentang iuran? Nanti kita diskusikan bersama-sama bagaimana untuk meningkatkan jumlah anggota, yang mana guru itu ada guru ASN dan juga ada guru honorer. Di hari ini kita dalam Lingkar Belajar akan membahas tentang apa permasalahan kita di ranting masing-masing tentang keanggotaan dan tentang iuran dari anggota. Apakah ada kesulitan tentang penarikankah atau apa dari wilayah masing-masing. Mungkin bisa kita mulai dari Ibu Retno, silakan. Contohnya seperti ketidakpedulian anggota terhadap organisasi. Oke, kita lanjut ke Baik. Ibu Wahyu. Kurangnya informasi tentang keanggotaan PGRI itu tersebut, Bapak. Kira-kira menurut Bu ini? Bisa juga, Bu. Untuk permasalahan yang ketiga ini, karena tadi terkait informasi, maka ada kaitannya juga dengan komunikasi, Pak. Oke. Kita akan mendiskusikan yaitu tentang keanggotaan guru dalam PGRI dan pembayaran iuran. Ya, marilah kita sama-sama berdiskusi dan silahkan nanti untuk menuliskan sebagai topik kita yang akan kita bahas di lembar masing-masing, dan kita akan bergantian untuk memimpin dalam diskusi ini, ya. Dimulai dari Ibu Ani. Di sini menurut saya banyak guru yang tidak mengerti tentang organisasi PGRI itu sendiri, sehingga pembayaran mungkin kurang. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Oh, iya. Permasalahan yang saya dapat ini
di mana banyak khususnya itu anggota PGRI yang honorer kurang begitu tahu tentang rincian iuran PGRI. Nggak juga Pak, Ya, banyak yang tahu aja yang sebagian kawan-kawan. Ya, cuman yang lain? mungkin ya cuman yang lebih sering ke bagian keanggotaan gitu yang lebih tahu ya. Tapi kan yang untuk itu kurang tahu juga. apakah guru honor ini mungkin kebanyakan ya masih kurang paham. Bagaimana? Sepakat aja. Menurut saya untuk permasalahan yang bisa kita ambil dari cabang PGRI kita yaitu rendahnya kepedulian anggota terhadap organisasi PGRI ini. Nah, terutama ketidaktahuan guru. Apakah dia itu termasuk anggota PGRI atau tidak? Itu sih menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, juga. Mungkin temannya ada yang kalau ada yang setuju bisa menambahkan, kalau tidak setuju juga bisa jadi kasih komen mendukung yang mana gitu kan. Yang kita bahas tadi Pak, pas aja sudah yang mengenai ini kan tadi dilebur semuanya, jadi ini sama ini kan hampir jadi satu lah dirangkum karena ketidakpedulian, karena ada mungkin yang berkaitan dengan ini karena ada tingkat kesibukan yang tinggi tadi. Bagaimana kalau misalkan tantangan ini kan bisa dari internal, eksternal. Nah, kalau dari internalnya dulu misalkan tantangan itu misalkan didapat dari misalkan anggotanya sendiri. Kan seperti Ibu Adijah tadi kan ada yang memiliki Kesibukan yang tinggi. Iya. Salah satu. Oke, jadi kesibukan yang tinggi ya Pak ya. Hari ini diskusi kita tentang keanggotaan guru dalam PGRI dan pembayar iuran. Yang saya permasalahkan di sini adalah banyaknya anggota yang tidak bayar iuran. Bapak Ibu, bagaimana saat ini keanggotaan guru dan PGRI? Silakan berikan pendapat kepada Bapak Ibu. Bayar, iya. Sulit menariknya Bu. Sulit menariknya ya. Karena dari segi gaji mereka juga sedikit mungkin ya, jadi Ya, berarti setuju Bapak Ibu? ya setuju. Iya. Nah, dari 4 masalah ini kira-kira yang perlu atau yang penting kita tanggulangi dulu kira-kira yang mana? Kalau menurut saya yang terjadi di tempat kita itu banyaknya anggota yang tidak bayar iuran ini Pak. Iya. Iya setuju. Di Bu? tempat saya Iya. juga Iya. banyak banget yang Tidak bayar iuran. Ya Pak, setuju yang ini. Setuju ya. Pendapat Ibu Anita. Yang kedua, rendahnya kepedulian anggota terhadap organisasi, Pak. Kira-kira menurut pendapat sampean sepakat aja Pak. Sepakat. Ya, sepakat. untuk lembar kedua yaitu yang kita sudah sepakati, yang pertama rendahnya kepedulian anggota terhadap organisasi kita. Lalu, solusi yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut kami rumuskan. Yang pertama, pengurus kabupaten dan provinsi melakukan verifikasi data SIK. Kemudian PBPGRI melakukan registrasi ulang secara nasional. Lalu melakukan advokasi dan kampanye untuk kenaikan kesejahteraan guru honorer semua daerah setara UMR. Dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan solusi terhadap permasalahan tersebut adalah yang pertama pengurus cabang, pengurus kabupaten, dan pengurus provinsi. Kemudian PBPGRI dan pemerintah kabupaten di daerah masing-masing. Lalu poin selanjutnya, pihak-pihak yang mungkin bisa mendukung melaksanaan solusi tersebut adalah yang pertama itu pengurus ranting, kepala-kepala satuan pendidikan sebagai unit kerja dari guru, kemudian dinas pendidikan kabupaten, kota maupun di provinsi. Kemudian waktu pelaksanaan solusi kami rumuskan itu sekitar tahun 2021 dan 2022 untuk pendataan ulang tadi.
Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan itu di tahun 2021 sampai dengan 2024 mudahan bisa terlaksana. Dan dengan demikian rekomendasi dari kami mudahan bisa diterima. Yang pertama, pengurus cabang agar membuat daftar anggota secara manual dan mengumumkannya di sekretariat PGRI masing-masing cabang sehingga bisa diketahui oleh seluruh anggota yang ada di cabang tersebut. Dan kemudian terkait kesejahteraan, pengurus kabupaten memperjuangkan kenaikan kesejahteraan guru honorer setara UMR dengan berbagai cara dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Bapak Ibu, kami bacakan untuk kesimpulan diskusi forum ILBG pertemuan kedua PGRI cabang 94 ada sebagai berikut. A. Dua permasalahan prioritas yang perlu dicarikan solusinya tentang keanggotaan guru dalam PGRI dan pembayaran iuran PGRI adalah data keanggotaan PGRI sulit diakses, validitas data tidak diketahui anggota. Kemudian rendahnya kepedulian anggota terhadap organisasi. Banyaknya iuran anggota yang tidak terbayar sehingga beban organisasi menjadi berat. Yang B, solusi yang mungkin bisa dilakukan. Pengurus kabupaten dan provinsi melakukan verifikasi data SIK atau Sistem Informasi Keanggotaan. PB PGRI melakukan registrasi ulang secara nasional, melakukan advokasi dan kampanye untuk kenaikan kesejahteraan guru honorer semua daerah setara UMR. Pengurus di semua jenjang harus aktif melaksanakan kegiatan yang diperuntukkan bagi profesionalitas anggota. Publikasi dan sosialisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan PGRI kepada anggota dengan berbagai media. Itu kesimpulan untuk diskusi kita pada hari ini. Kemudian rekomendasi, yang kedua rekomendasinya A. Pengurus cabang agar membuat daftar anggota secara manual dan mengumumkannya di sekretariat PGRI masing-masing cabang sehingga bisa diketahui oleh seluruh anggota yang ada di cabang tersebut. B. Pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus kabupaten, pengurus provinsi, dan pengurus besar semakin sering melaksanakan kegiatan yang berpihak untuk peningkatan profesionalitas anggota. C. Pengurus kabupaten memperjuangkan kenaikan kesejahteraan guru honorer setara UMR dengan berbagai cara dan strategis. Nah, jadi rekomendasi ini nanti akan kita buat oleh pengurus cabang 94 dan nanti akan kita sampaikan, kita tembuskan kepada pengurus yang lebih tinggi lagi. Demikian kesimpulan dan rekomendasi kita pada hari ini. Hidup guru! Hidup!